Inilah kami yang perlu pemulihan dari Tuhan. Pemulihan terhadap karakter kami supaya kami seperti Yesus. Biarlah sore hari ini kami mau belajar kerendahan hati dari Yesus. Tuhan, kami menyerahkan sore ini ke dalam tangan-Mu. Berkata-katalah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan, silakan duduk, shalom. Sore ini kebaktian yang keempat, saya akan membahas dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan tema taat sampai akhir. Saya akan membaca dulu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 supaya konteksnya masih terlihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Baktian yang keempat ini saya mengambil dari ayat yang ke-8 sebagai bagian bagaimana the power of humility ini, kerendahan hati ini yang terus saya katakan dari kebaktian pertama saya sampai keempat adalah program, adalah satu karakter, adalah satu sikap yang terus menjadi perjuangan kita sampai kita mati. Rendah hati. Ini sulit sekali dalam kondisi yang begini, banyak orang terus problem dengan hati ini. Karena tinggi hati adalah sesuatu lawan yang luar biasa. Tapi hari ini kita belajar dari Yesus bagaimana dia bisa merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Sehingga nanti kebaktian yang kelima mendapatkan reward, hadiah kerendahan hati yang luar biasa. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Kalimat ini dicatat oleh Paulus supaya tidak ada alasan. Kalau kita bilang dia kan Allah. Betul dia 100% Allah. Tapi dia juga manusia. Justru inkarnasi ini terjadi supaya kita tahu Allah menjadi manusia tulen. Dan dalam keadaan manusia itu dia bisa merendahkan diri. Jadi buat kita yang manusia nggak ada alasan. Kalau Yesus bisa merendahkan diri, kita juga harus bisa merendahkan diri. Hanya bedanya banyak di antara kita yang cari alasan kalau kita nggak bisa. Makanya catatan sekali. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Di dalam bahasa Yunaninya ini benar-benar dicatat adalah penampilannya, skema. Artinya apa? Benar-benar secara natur waktu itu dia sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai itu. Sehingga kita tahu dalam keadaan sebagai manusia dia bisa kehausan. Dia bisa kelaparan. Dan dia bisa melakukan doa sampai berkata Tuhan. Jikalau Bapa, jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Sebagai manusia bangun pagi dia berdoa. Sebagai manusia dia waktu menyembuhkan berdoa. Waktu minta 5 roti 2 ikan berdoa. Artinya benar-benar sebagai manusia tulen. Selain Tuhan tulen. Yesus merasakan dan memikirkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Itu sebabnya kalimat ini sangat penting. Dalam keadaan sebagai manusia. Kita mau belajar hari ini 3 hal yang sangat penting. Bagaimana
keadaan sebagai manusia ini dia bisa merendahkan hati, merendahkan diri. Dan bukan hanya merendahkan diri, dia bisa taat. Ada dua hal yang sebelum masuk tiga, ada dua hal yang sangat penting. Rendah diri, taat. Ini membutuhkan sesuatu yang lain. Merendahkan diri dan taat. Ya. Kalimat-kalimat ini kalau kita bahasa menarik sekali di dalam bahasa Yunaninya. Tapi hari ini saya nggak bicara. Ia telah merendahkan diri. Satu sikap merendahkan diri adalah sikap yang harus diambil orang yang merasa punya harga diri tinggi. Kalau saya bilang saya merendahkan diri, artinya saya tahu posisi saya di sini, tapi orang yang merendahkan diri dia mau lowering down. Orang yang mau merendahkan diri karena dia tahu dia tidak bisa stay di sini. Kalau saya mau bicara dengan dia, kalau saya mau melakukan dampak yang luar biasa kepada orang itu, saya merendahkan diri. Itu menunjukkan bahwa saya harus lowering. Waktu Yesus merendahkan diri, membasuh kaki muridnya, dia merendahkan diri. Sehingga muridnya yang mestinya rendah merasa lebih tinggi. Karena Yesus cuci kaki. Jadi merendahkan diri itu satu sikap yang diambil secara serius. Satu sikap yang kita ambil secara nyata. Sikap yang kita ambil secara sadar. Bahwa merendahkan diri adalah bagaimana kita tidak menilai diri kita sendiri hebat. Jadi kita mau belajar hari ini. Bagaimana merendahkan diri dan taat. Karena ketaatan, merendahkan diri dulu baru taat. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan ini. Sehingga di taman Getsemani itu dia berkata, kalau Tuhan sebaiknya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Sekiranya mungkin dalam keadaan sebagai manusia, doanya adalah sekiranya mungkin cawan ini lalu. Dan kita mau belajar 3 hal dari rendah diri dan taat apa yang dilakukan Tuhan. Yang pertama, hari ini kita lihat merendahkan diri sampai kehilangan reputasi. Reputation to rejection. Yang pertama, ini adalah orang yang melihat Yesus, wah sebagai seorang Allah yang luar biasa, menjadi orang yang hebat, segala macam. Betul, dia adalah Allah yang mestinya perlu dengan reputasi, glory. Doa Bapa kami berkata, karena engkaulah yang punya kerajaan, engkaulah yang punya kuasa, engkaulah yang punya kemuliaan. Tuhan memiliki, Tuhan Yesus memiliki semua. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sehingga iblis pun tahu persis, kalau engkau punya kuasa, engkau bisa mengubah batu ini jadi roti. Iblis tahu dia punya kuasa untuk mengubah batu jadi roti. Dicek. Kalau dia menggunakan hal seperti itu, berarti Yesus tidak siap sebagai manusia. Dia menggunakan kealahannya. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dengan roti. Dia punya kuasa. Bayangin kalau orang punya kuasa, punya power, ditantang gitu untuk menunjukkan kehebatannya. Umumnya orang jatuh. Karena orang senang untuk menunjukkan who am I. Siap. Masa kamu gak tahu siapa saya? Who am I? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Pasti sebagai manusia yang normal banyak orang. Kalau engkau anak Allah, turunkan dari atas. Jatuhkan, maka malaikat akan menatang engkau. Kalau engkau anak Allah, tunjukkan itu. Malaikatan. Dia punya segala sesuatu kok. Iblis mencoba membuat Yesus meninggalkan kemanusiaannya untuk menunjukkan kealahannya. Jika engkau anak Allah. Padahal dia tahu persis. Dan ini yang ditantang iblis terus akhir zaman ini. Kita terus ditantang iblis. Kita terus diocok-ocok iblis untuk menunjukkan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kita.
Supaya wow, orang yang sudah bisa menunjukkan seperti ini akan lupa. Itu sebabnya dia berkata, ia merendahkan diri loh. Sampai kehilangan reputasi. Yesaya 53 ayat 3 yang saya suka sekali. Ia dihina. Dia dihina dan dihindari orang. Dia dieluk-elukan di Yerusalem. Hosana, Hosana, Hosana. Tapi beberapa hari kemudian salibkan dia. Merendahkan diri. Dia tahu salib adalah tujuan hidup-hidupnya. Orang yang merendahkan diri patut tahu bahwa salib adalah tujuan hidupnya. Sudah mau diapain aja dia nggak goyang. Orang yang tahu sampai persis detik misi hidupnya gak gampang goyang. Yang sering goyang adalah orang yang tidak tahu misinya itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu misi kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, misi kita itu apa? Digoyang dikit sulit. Tapi kalau kita tahu misinya mau seperti apa, nggak gampang digoyang. Makanya kita lihat dari contoh Paulus dirajam, diapain karena dia tahu misinya. Dia tidak goyang. Stefanus kerjaannya sederhana. Dia cuma pengurus diakonia. Dia dipilih 7 orang karena rasul-rasul dapat komplain dari orang Yahudi berbahasa Yunani. Kok gak ngurusin janda-janda mereka yang berbahasa Yunani. Dan Petrus berkata, waduh kita melalaikan firman Allah. Kita melalaikan firman Allah dengan melupakan pelayanan meja ini. Waktu Petrus mengatakan kita melalaikan firman Allah. Karena pelayanan meja bawah koinonia ini sama juga dengan diakonia bawah. Diakonia bawah ini. Meja atas mimbar, meja tengah pelayanan yang di asyur, bagian seksi segala macam. Tapi diakonia level bawah. Waktu dia merasakan, hebat ya mimbarnya hebat. Pelayanan asyur kolektan hebat. Tapi diakonianya kurang. Dan dia pilih orang yang penuh Roh Kudus, penuh segala macam. Stefanus dipilih. Lihat, pelayanan ini gak punya reputasi. Tapi pada waktu dia mengerjakan pekerjaan itu, banyak mujizat terjadi oleh Stefanus. Singkat cerita, sampai dia dimasukin mahkamah agama. Dan begitu masuk mahkamah berdebat. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 53, pembelaan terpanjang di dalam Alkitab. 53 ayat dia menunjukkan. Dan waktu itu kenapa dia gak mundur? Kenapa dia gak mundur? Diteriakin dia gak mundur. Orang yang tahu misi hidupnya. Bahwa saya melayani diakonia. Melayani janda yatim piatu. Melayani ini adalah panggilan. Makanya mujizat itu terjadi orang yang tahu misi pelayanannya. Dicatat di Alkitab. Stefanus pelayanan diakonia. Tapi banyak mendapatkan mujizat. Justru pelayanan seperti ini. Jadi saya kalau mempelajari Stefanus tertegun sekali. Bahwa pelayanan dimanapun bisa menghasilkan mujizat. Bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau orang pegang misinya. Tapi kalau orang gak megang misinya. Pelayanan itu jadi rutin. Pelayanan itu jadi tugas yang memberatkan. Seperti Anda di sini yang bagi pelayanan tadi ngangkat ini servis. Kalau ini cuma begini, saya di kantor sibuk, saya ngapain saya datang ke sini? Hanya untuk ngangkat ini. Apa sih artinya ngangkat ini? Terus nanti dilap. Angkat gini, dilap. Pikir enggak ada kerjaan yang lain. Coba ngangkat seperti orang dunia bilang ngapain? Nyetel yang bagian ini gini. Pelayanan di gereja banyak orang saya nggak ngerti sama orang-orang itu. Kok pelayanannya ngobrol kayak gini. Nggak disiarin live streaming lagi. Jadi nggak kelihatan wajah. Kenapa tuh? Ini orang yang tidak mengerti misinya. Tapi bukan orang yang misinya. Tadi ada 2 orang megang ini. Saya tahu. Kalau saya nggak layani bagus. Tempatnya beda. Orang yang punya misi nggak merasa berat. Kenapa? Dia tahu misinya. Bukan reputasinya. Loh masa bagian gini. Kalau ditanya sama orang. Kamu pelayanan di GMS bagian apa? Ngangkat mimbar. Kan nggak seksi tuh. Bagian ngangkat. Kamu pelayan di GMS apa? Bagian usher. Datang lebih pagi. Salaman, selamat pagi. Selamat pagi. Kamu bagian GMS bagian apa? Bagian
ngambilin anduk kalau ada orang mau dibaptis. Kalau orang nggak punya misi pelayanan begitu tuh tidak ada reputasi yang menarik. Reputasi itu kalau khotbah, reputasi kalau nyanyi, reputasi kalau pemain, kelihatan reputasi. Dunia melihat reputasi dari performance, tapi Allah melihat reputasi dari your mission and my mission. Dunia melihat reputasi, waktu saya khotbah dikira, wah Pak Paulus luar biasa ya. Udah kerja Senin sampai Jumat, kayak gini pelayanan Minggu. Nanti Senin yang lain libur, saya besok pagi-pagi jam pagi harus pergi keluar kota. Kayaknya hebat ini. Luar biasa 5 kali kebaktian. Hanya butuhnya apa? Sparkling water dan salon pas. Hebat ya. Kan gak ada kerjaan. Wah, saya mau apa? Butuh apa? Semua disediain. Saya udah punya skill semacam yang dunia membutuhkan sebagai seorang pemimpin. Tapi kenapa kok mau? Kok capek-capek nyiapin 5 kali khotbah? Siapan seperti ini. Kenapa? Kalau orang gak ngerti misinya, gak bisa ngerti Pak Paulus, kamu tuh cari apa? Cari PK yang gak mungkin lah. Berani bayar berapa GMS? Saya kalau undang saya ceramah sejam bayarnya mahal. Tapi bukan itu. Orangnya kalau nggak tahu misinya. Capek-capek ini. Anda kan cuma senyum keringetan gini. 5 jam ini capek loh saudara. Kalau mikir kayak gitu segala macam. Tapi kenapa kok kamu bisa? Kok bisa kuat? Karena saya punya misi. Dan saya saya masih muda sih. Saya masih baru 27 tahun. Jadi mungkin saya masih muda. Saya kerja di Astra udah 44 tahun. Dan saya tahun ini pernikahan saya ke-40. Kan life begin at 40. Jadi saya masih 27 tahun. Kok bisa ya? Bapak segitu mau cari apa? Dari mana? Ya supaya saya bisa kuat 5 kali. Begitu selesai saya ke gym. Saya lakukan. Makan enggak banyak. Gym. Untuk apa? Karena punya misi sesuatu. Kalau tidak, orang yang enggak punya misi gak akan kuat. Nah ini yang kembali orang yang tahu persis Yesus dalam keadaan manusia. Orang yang merendahkan diri mau harus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan. Karena Anda gak butuh pekerjaan itu. Saya ulangi lagi. Orang yang merendahkan diri, gak mikirin reputasi adalah orang yang mengambil bagian dari pelayanan sebetulnya gak butuh. Tapi karena dia mau. Makanya saya paling senang terharu dengan orang-orang yang pelayanan yang seperti ini, service, bagian usher, bagian kelihatan tadi yang bagian di green room. 3 ibu berdiri. Saya bilang kamu duduk. Berdiri 3 dari tadi. Duduk, saya bilang capek. Saya ngelihatnya dia capek. Kok dia gak capek? Kok mau? Padahal dia bukan, gak digaji. Gak dia apa? Ada misi. Dan itu yang iblis kaget sama orang-orang Kristen. Kaget sama kayak Stefanus. Kok bisa ya? Pelayanan yang berdampak dilakukan oleh orang-orang yang melayani tanpa memikirkan reputasi. Karena ada misi. Itu sebabnya yang pertama kita mau belajar dalam keadaan manusia. Saya mengajar diri saya, Tuhan saya tahu kenapa saya minggu-minggu mau kayak gini. Ini cuma 5 kali. Kalau di GMS nanti 2 minggu lagi, tanggal 16-17 Mei saya di rooftop. Hari Sabtu khotbah bahasa Inggris. Hari Minggu 5 kali. Kadang-kadang sama istri saya ngikut, Senin, Selasa, Rebu saya ada pekerjaan. 5 hari penuh. Apa yang kamu cari? Tapi yang dicari, saya gak cari reputasi kok. Tuhan sudah ngasih banyak sama saya. Tuhan memberkati saya banyak. Tuhan membuat saya seperti ini. Orang yang tidak cari reputasi akan bertahan. Nah ini yang Tuhan mau ajarkan. Kalau kamu mau rendah hati, harus cari sesuatu. Makanya saya menawarkan semua orang anggota jemaat GMS, ayo melayani. Karena di dalam pelayanan itulah engkau bisa tahu reputasimu hanya melayani. Dilayani itu ada duduk di sini seneng. Kalau nggak seneng, yang khotbah nggak enak, kurang bagus. AC-nya kurang dingin, itunya kurang bagus, gampang. Tapi waktu engkau melayani engkau bisa tahu, nggak gampang menyenangkan jemaat semua. AC kurang dingin protes, AC kedinginan protes. Terlambat dikit, itulah pentingnya. Tanpa reputasi, tapi misi yang membuat banyak orang Kristen hidupnya itu menarik.
Saya fight. Kita semua fight. Makanya yang pertama dari Tuhan tadi. Ini, Yesus manusia sulit. Takut dihina, takut disalahkan, takut dicoret dari panggung. Tapi Yesus. Kalau di dalam pelayanan gitu, hidup kita. Suami istri di rumah, apapun di keluarga, engkau di kantor. Engkau melakukan pekerjaan di kantor. Hanya untuk build reputasi kita. Orang yang begitu pasti akan dibenci banyak orang. Karena mikirnya saya. Tapi kalau orang melayani pekerjaan apapun di kantor, di rumah. Yang build institusi, reputasinya institusi. Bukan my reputation, bisa luar biasa. Dan Yesus kasih contoh. Dia kehilangan reputasinya, dia taat sampai akhirnya di-reject. Karena kenapa? Enggak. Apakah engkau yang datang atau kami yang mencari yang lain lagi? Yohanes Pembaptis bertanya, apakah kami masih mencari? Enggak. Orang buta terselik, orang lumpuh terbuka. Yesus tahu misinya dan misi yang paling bagus di Alkitab. Makanya saya tulis di sini, kerendahan hati adalah kesediaan untuk kehilangan reputasi demi menjaga ketaatan. Poin yang pertama. Orang yang berani merendahkan diri dan taat. Orang yang mau sukses merendahkan diri dan taat di dalam pelayanan apapun. Apalagi pelayan gereja adalah orang yang tidak mencari reputasi, tapi punya misi. Dan orang yang bekerja karena misi biasanya tahan. Saya kalau di kantor, saya mengajarin, kenapa saya selalu mengajarkan value. Saya mengajarkan nilai-nilai. Saya mengajarkan ini, saya pengen karyawan-karyawan saya mengerti bahwa kita punya reputasi adalah mempertahankan nilai-nilai ini. Jangan sampai perusahaan dikenal, wah sukses karena nyogoan, nyolongan. Dan engkau sukses karena melakukan tindakan yang tidak sesuai. Ini tidak mudah. Karena reputasi bisa dibangun dengan yang macam-macam. Kelihatannya sukses tapi sebetulnya membangun rumah dengan alas pasir. Dan reputasi yang betul pada waktu ada angin topan. Reputasinya muncul. Bisa jalan atau tidak. Reputasi ini sangat penting. Kehilangan reputasi. Tapi orang lain. Anda kenal dengan Bapak William Suryajaya. Kita kenal semua. Saya kenal beliau secara pribadi. Karena saya bekerja waktu awal. Saya ketemu dengan keluarganya. Titik tertentu. Tahun 92. Pada waktu dia dihadapkan dua hal ini. Persis. Rejection. Reputation. Atau segala macam. Om, kondisinya seperti ini. Kalau engkau mau bayar itu nasabah-nasabah. Dan engkau menyerahkan saham Astra. 75% dia punya saham Astra. Engkau akan kehilangan semua. Dan masih kurang. Lebih baik jangan. Udahlah biarin. Itu yang salah bisa masuk penjara kita selesaikan. Gak bisa. Kalau kamu lakukan kayak gini gak bisa. Terlalu berat. Dan banyak orang menyarankan dia, biarinlah. Yang salah masuk penjara nanti kita bisa beli. Tapi Om William dengan tenang berkata, reputasi lebih penting dari kepemilikan. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab, gak mau nasabah rugi. Saya persembahkan saham Astra 75% itu. Dia persembahkan. Waktu dia menyerahkan, reputasinya turun dari orang terkaya kedua di Indonesia akan kehilangan reputasi itu. Pak Yusuf Kalla waktu menulis buku ini saya wawancara Pak Yusuf Kalla. Apa komentar Om adalah orang yang tahu persis. Dia udah jatuh menimpakan tangga di tempatnya diri. Saya tahu. Lebih baik saya kehilangan. Tapi saya tidak mau kehilangan honor. Saya bertanggung jawab. Makanya buku yang kami tulis disebut Man of Honor. Saya persembahkan. Anda bayangkan orang terkaya pada waktu itu keluar dari kantor. Saya masih berkantor di Juanda. Hari Sabtu dia salaman kepada kita semua. Saya titip ya. Astra kamu saya titip ya yang lain.
Dia dengan senyum dan jalan, kita semua ikut tangis. Wah, kehilangan. Saya lebih baik kehilangan semua tapi tidak reputasi. Kalimat itu mudah diomongkan, tapi kalau punya 175% dan hilang, status reputasi nomor 2 hilang itu gak gampang. Waktu saya lihat itu, wow. 20 Desember biasanya kita mengadakan Natal di Jakarta Convention Center. Saya tugasnya penulis pidato, saya tugasnya bikin drama, bikin opera, bikin apa dari anak-anak. Tugas saya komplit, drama, pidato dan semua. Saya suka. Sehingga om mau khotbah apa, pengen spesiesnya apa, saya bikinin drama anak-anak begini. Luar biasa. Selalu di Jakarta Convention Center 2.000-3.000 orang datang. Dan pengen salaman sama om setelah Natal. Bayangin kayak salaman kawinan itu kan 2.000 orang. Dan titik tertentu waktu dia putuskan, saya bertanggung jawab. Reputasi saya lebih penting, gak punya. Hari itu saya ditelepon, dia udah gak punya. Tahun 92 udah pergi. Saya ditelepon sekretarisnya, Pak Paulus masih mau bikinin gak sambutannya? Lo mau dong. Saya masih karyawan, beliau sudah gak ada. Dan saya selalu gak pernah lupa. Karena setiap kali saya ingat ulang tahun perkawinan, istri saya sama saya ingat, kamu gak boleh kemana-mana ya. Yang nyediain mobilnya Tante Lili. Tartnya aja saya gak ngerti. Nanti mau jadi apa. Tapi jangan question. Pokoknya nanti di restoran kamu ada tart lah. Dan kalau dia pergi ke luar negeri, pulang dipanggil, Paulus kamu kesini. Dapat apel 2. Itu apel bisa 2-3 bulan itu. Apel dari Swiss. 2 begini. Manis. Harganya mahal kan. Jadi kita makannya nanti. Kalau sudah hampir busuk. Keju. Separuh. Saya orang kampung makan keju gak suka. Tapi karena beliau coba. Wah kejunya gitu. Orang kayak gitu tiba-tiba gak ada. Jadi kami tahu persis. Sehingga waktu saat tahun 87 saya mau direkrut orang. Jadi manajer kan udah lama saya gak jadi manajer. Saya tanya istri saya. Kita mau jadi dapat Honda Civic loh. Dari motor Honda bebek C70 ditawarin orang jadi Honda Civic. Istri saya bilang, enggak. Kenapa? Di perusahaan baru kamu enggak dikenal sama owner. Di sini tanda kenal. Ditolak sama istri saya. Saya mengucap syukur. Istri saya nolak Honda Civic. Kalau saya terima Honda Civic, sekarang saya enggak jadi kayak gini. Dan waktu dia bilang, reputasi seperti itu. Hilang. Mempertahankan reputasi demi satu misi gak gampang. Saya dipanggil, tanyain. Datang, saya udah nyiapin penulis pidato toh. Nanti kalau datang, wah ini lagi turun. Saya udah nyiapin. Hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau di bawah, ingat yang di atas roda itu berputar. Saya udah nyiapin semua, idenya segala macam. Lagunya kita udah siapin supaya nyambung. Padahal Natalnya di Teluk Betung, bukan di Jakarta Convention Center. Cuma sedikit. Tapi saya sudah siapin. Dan lagunya pun sudah saya siapkan segala macam. F. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Wah saya udah, kira-kira lagunya itu, bukan lagu itu, kira-kira. Semua udah siapin, datang. Kembali merendahkan diri. Sampai titik terakhir memikirkan reputasinya dia sudah selesai. Misinya dia belum selesai. Si om memegang misi daripada reputasi dia. Waktu datang, gimana Paulus? Saya udah takut-takut, orang terkaya kedua jadi enggak. Saya lebih kaya dari om waktu itu. Om masih punya utang. Saya utangnya cuma papan sejahtera rumah. Titik tertentu datang. Oke, kita cerita om mau message-nya apa gini-gini. Yang kaget mengucap syukur Paulus. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu kalau kita dipromosi. Mengucap syukur kalau kita terdapat Kang Tau. Mengucap syukur kalau dapat segala sesuatu. Tapi kalau lagi kehilangan karena dia tahu memilih, membackup
Dia bukan kehilangan Astra karena harus hilang. Dia memilih reputasi, membackup supaya nasabah Bang Kusuma enggak kelelahan. Dia memilih reputasi hilang. Mengucap syukur. Enggak salah Om. Ya, kita mengucap syukur. Penulis pidato kacau. Enggak cocok dengan skenario. Oh, jadi maksudnya gimana? Mengucap syukur. Om buta sekarang lihat. Om jatuh sekarang bisa melihat. Berubah lagunya. G. Lagu yang udah saya siapkan macam-macam berubah. Dia suka lagu ini. F deh ketinggian deh ya. Udah kebaktian keempat soalnya ini. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saya pulang dan saya belajar apa artinya reputasi, misi. Saya tahu apa artinya honor dan rejection. Sebagai penulis pidato dari tahun 82 sampai 97, 82, 92 dan 92 itu mengubah dalam keadaan sebagai manusia. Dia mengambil misi di atas reputasi dan dia kehilangan. Kalau Anda sekarang datang ke Menara Astra, ada siluet besar Om William. Karena Astra dibangun dari orang yang punya misi. Enggak ada. Pak Yusuf Kala waktu saya wawancara dia bilang, Pak Paulus enggak ada orang. Dimanapun orang yang mau backup. Bukan kesalahannya. Bukan apa-apanya. Tapi dia backup. Dan dia bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh anaknya. Reputasi. Merendahkan diri. Kehilangan status. Sebagai orang yang kedua. Kenapa kuncinya? Dia tahu misinya. Dia tahu misinya. Waktu makanya setelah saya menuliskan poin-poin itu. Waktu dibacakan pada Natal. Di tempat yang kecil. Saya hanya berkata, orang ini tahu. Orang ini mengerti. Rendah hati dan rendah diri. Dia merendahkan. Supaya apa? Yang lain tidak rugi. Makanya Astra sangat menghormati dia. Sampai hari ini. Kenapa? Ia adalah man of honor. Reputasi. Ini banyak yang kurang sekarang dihayati oleh orang. Banyak orang cari reputasi, lupa misi. Padahal dia, pada waktu dia mau meninggal, saya ke lantai 8 di Medistra, Tante Lilia, dia bilang, Om ada di sana. Saya pegang tangannya, saya berdoa, pegang tangannya. Waktu dia pegang tangan saya sudah pegang. Saya nyanyikan lagu Amazing Grace. Dia pegang, kenceng. Tante bilang, dia respon tuh Paulus, kayak gak mau dilepas. Dan dia meninggal Jumat Agung tahun 2010. Dan Indonesia punya catatan sejarah penting. Ada seorang yang memegang reputasi karena misi. Dan itu
Itu menjadi catatan buat kita semua. Banyak kita lupa. Yesus mengajarkan kepada kita. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu bersama kami. Orang yang di samping aja masih ngoceh. Kalau engkau anak Allah, reputasinya dipertanyakan, selamatkan dirimu bersama kami. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Tapi orang yang di sebelah kiri, dia tahu reputasi dia. Kita memang selayaknya dihukum. Dia tahu reputasi kita tuh jelek. Kita selayaknya dihukum. Tapi orang ini enggak loh. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Kita selayaknya dihukum. Dan kalimat sederhana dia berkata, Yesus, ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja, Tuhan hanya ingat orang yang tahu dirinya, aku tidak layak. Kita selayaknya dihukum. Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Reputasi memang dicari orang. Reputasi diimpikan semua orang. Tapi gara-gara reputasi banyak orang gagal. Banyak orang jatuh. Banyak orang lupa. Dan akhirnya masuk ke KPK, masuk penjara. Kena 20 tahun. Karena mempertahankan pengen reputasi sebagai orang sukses. Dibangun dengan segala macam kebohongan. Yesus ngajarin. Reputasi penting. Tapi bukan yang paling utama di dalam hidupmu. Misi. Your mission. Your misi. Hidup benar itu misi. Hidup lurus itu misi. Hidup jujur itu misi. Percuma punya perusahaan besar. Tapi bukunya banyak. Percuma engkau kaya. Tapi bohong pajaknya banyak. Reputasi di hadapan Tuhan hancur. Kita bisa tipu orang. Dengan segala macam yang kita punya. Tapi Tuhan tahu, engkau membangun hidupmu di atas pasir. Dan Tuhan ajarin, bukan reputasi, tapi misi. Poin yang kedua, taat. Sampai kehilangannya apa? Control, to surrender. Dia taat, dia control hidupnya untuk surrender. Sampai kehilangan. Di taman Getsemani bukan kehendakku. Dia berdoa sepenuh hati. Dia merasakan tekanan batin. Tidak kebal terhadap penderitaan. Tapi taat. Taat tuh gak gampang di dalam dunia yang seperti ini. Taat gak gampang kita dalam dunia bisnis mau taat. Karena taat banyak tantangan. Taat untuk tidak nyuap. Taat untuk tidak nyogok. Taat untuk taat pajak. Gak gampang. Orang yang itu tidak mudah, ada pengorbanan. Dan banyak orang gak siap untuk berkorban demi sebuah ketaatan. Mereka banyak tidak taat mengorbankan hal ini. Itu sebabnya ketaatan di pergumulan di Getsemani itu menunjukkan taat. Kalau orang biasanya taat selama tidak sakit. Komitmen hilang waktu sakit. Aku mengasihimu, istriku. Ketika kita suka, kaya, miskin. No, janji Alkitab. Janji kita kepada istri kita, aku akan tetap mengasihimu. Baik sehat maupun sakit. Sakit, suka atau duka. Kaya atau miskin. Sampai mau terpisahkan kita. Artinya apa? Ketaatan kita diuji justru pada waktu kita di dalam lembah bayang maut. Ketaatan manusia diuji, ketaatan suami diuji sama istri. Pada waktu istrinya sudah gak menarik lagi, istrinya sudah segala macam, ketaatan itu diuji. Ketaatan kita diuji dengan keluarga. Pada waktu engkau kaya, engkau pangkat segala macam sebelah kiri kanan. Orang-orang yang masih muda dengan segala macam. Taat, apakah engkau taat dengan keluargamu? Ketaatan kita diuji. Baik dalam keadaan kita hebat maupun dalam keadaan bahwa
Ayub diuji pada waktu dia kaya, dia ikut Tuhan. Ayub diuji pada waktu dia miskin, dia ikut Tuhan. Taat adalah kunci kerendahan hati yang paling kita belajar. Saya terus berjuang untuk taat. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai profesional di dalam perusahaan. Saya bukan pendeta, saya profesional kayak Anda. Ketaatan saya di dalam memproses bisnis ini diuji all the time. Waktu ngurus izin, Tuhan izin ini kalau nggak pakai macam-macam bisa 2 tahun. Kalau pakai macam-macam cuma 2 bulan, engkau mau kemana? Kita sedang diuji, apapun diuji. Saya biasanya sedang mengalami ujian banyak hal yang selalu menghadapi kayak seperti apa. Tapi firman Tuhan katakan orang yang taat enggak akan ditinggalkan sama Tuhan. Pengalaman saya memimpin bisnis selama 44 tahun sampai hari ini. Saya melihat taat mungkin tidak bisa dapat banyak. Tapi taat membuat kita aman di dalam kehidupan ini. Saya membeli jalan, kami Astra membeli jalan tol dari Cikampek, Palimanan, Tangerang, Merak, Semarang, Solo, Pandaan, Malang, Mojokerto. Waktu kita saya memimpin ini. Di taat Tuhan, saya mau membangun Jombang, Mojokerto. Saya bisa bangun dengan cara apa? Tidak ada orang tahu. Kalau aspalnya atau blok betonnya saya potong setengah senti atau 1 senti, 72 kilo, orang nggak tahu. Tapi 1 senti saya kurangin, saya bisa saving banyak. Dan saya bisa bicara sama kontraktornya itu, yuk kita potong sekali, kita bagi 2. Tidak ada orang bisa ngecek. Kalau pipanya dari 10 atau 12 mili jadi 10 mili aja di bawah itu. Saya bisa melakukan itu. Dan ngomong dengan mereka, yuk kita beresin. Semua gak ada yang tahu, wong dikubur kok. Tapi ketaatan kita justru melihat pada waktu gak ada yang lihat. Karena ada sepasang mata yang selalu lihat. Tuhan selalu melihat. Waktu saya bilang kepada teman-teman, ingat ya kita membangun ini untuk Indonesia. Kita bangun. Saya mungkin gak bisa ngawasin kamu terus. Saya gak bisa kontrol pekerjaan kamu terus. Tapi saya tahu engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Gak mungkin saya punya karyawan 15.000 dari Sabang, dari tol ngajarin. Berapa pohon jati yang ditanam, saya gak pernah bisa hitung. Tapi saya bilang kalau engkau main-main, engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Hidupmu akan gak enak. Orang yang korupsi hidupnya gak enak. Mungkin kau kaya sesaat, tapi kau tidak akan menikmati kekayaan. Karena uang yang masuk dengan tidak halal, engkau akan rugi. Nanti kamu akan sakit, engkau akan habis. Selalu ada benih, ada buahnya yang kau harus. Apa yang kau tanam akan kau tabur. Wah, kenapa saya selalu katakan begitu? Saya gak bisa kontrol anak buah saya. Kita akuisisi port di Balikpapan, saya gak bisa kontrol anak buah saya. Gimana terhadap customer-customer? Ngomong kosong. Di side-side saya gak bisa kontrol. Tapi satu yang saya bisa kontrol. Lihat, taat. Kita urus. Kita lakukan segala sesuatu. Ini yang kembali kita diajarkan. Obedience. It's not about comfort. Ketaatan bukan soal kenyamanan. Tapi tentang penyerahan. Ketiga, yang terakhir. Ia turun sampai titik kutuk. Glory to curse. Apa itu glory to curse? Taat. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk karena kita. Adam jatuh karena ingin naik. Kristus turun untuk ngangkat. Kutuk ditanggung oleh Kristus. Manusia gak mau turun sejauh itu. Yesus turun tanpa taat. Kadang-kadang kita gak bicara, wow. Kita pengen cari glory atau curse. Semua manusia yang wajar sebagai manusia berkata, glory Pak Paulus. Tidak ada. Hanya satu pribadi namanya Yesus. Dari glory. Dia mendapat kutuk. Di atas kayu salib itu ulang bilang, orang penjahat, paling jahat di Romawi. Disalib. Dan dia lakukan itu untuk kita.
supaya kita bisa terbebas. Sehingga kita bisa punya from glory to glory. Karena Tuhan sudah menanggung curse ini. Saudara-saudara, Kristus sebagai manusia taat. Taat. The cross, salib bukannya simbol kelemahan. Itu adalah puncak dari kuasa yang menyerahkan diri. Implikasi buat kita apa? Next. Ini yang menarik. Saya tidak menerangkan ini semua. Cuma memberikan catatan supaya Anda bayangkan. Next. Bagaimana dari reputasi kita bisa rejection? Bagaimana kita belajar control to surrender? Bagaimana kita belajar glory to curse? Tidak mudah. Kalau tanpa Kristus, nggak bisa. Orang yang punya kehidupan rohani tetap berdiri untuk kebenaran walau dianggap fanatik. Saya udah biasa dikatakan begini. Jangan terlalu fanatik lah Pak. Mimpin bisnis kok terlalu fanatik. Gak bisa. Kalau fanatik-fanatikan gak akan muncul. Semua solusinya gak pernah bisa. Bisnis kok mau kudus. Kudus itu adanya di gereja. Di bisnis gak bisa kudus. Yang kudus akan hancur, yang jujur hancur. Kita mengalami semua hal-hal pakem dunia yang berbeda dengan ini. Tapi taat kita bicara. Apapun kata dunia. Saya melakukan. Saya harus melakukan. Saya harus melakukan. Pertanyaannya, apakah saya pernah mengalami taat? Karena ketaatan sehingga saya problem. Sering. Saya berapa kali dipecat, hampir dipecat. Karena saya taat. Begitu ada satu proyek harus diselesaikan dengan cara macam-macam. Atasan saya berkata, kalau engkau tidak mau macam-macam, proyek kamu pasti nggak akan UAT-nya nggak jalan. Gak bisa deh, harus mau sedikit Pak Paulus. Gak bisa di sini tuh mau kudus-kudusan dewe. Kudus-kudus tuh adanya cuma di Jawa Tengah. Yang lain gak ada lah. Udah, kalau kamu gak lakukan repot. Saya bilang enggak. Di Indonesia pasti banyak orang bagus, tapi sedikit. Singkat cerita, saya gagal. Saya salah. Waktu saya mempertahankan kayak gitu, selesai. Proyek itu dianggap tidak berhasil. Saya kehilangan sekian juta dolar. Waktu ditanya gini, kan saya udah bilang, harus berani kamu cepat ambil, cepat mumpung belum selesai. Bukan tok, udahlah ngalah sedikit. Enggak. Nanti kalau kamu enggak mau, kamu saya pecat loh. Begitu dengar kata pecat, saya bilang, Pak nggak usah tunggu saya pecat. Besok saya mengundurkan diri. Saya direktur public company. Besok saya mengundurkan diri Pak. Bapak kira BMW itu lebih enak dari Kijang? Sama. Saya serahin BMW saya. Saya biasa kok naik Kijang. Atau saya bilang, jangan ke musik. Enggak. Kalau Bapak suruh seperti ini, saya serahin besok. Saya oke naik Kijang. Saya nggak tahu kerjaan apa. Dari direktur public company, saya nggak tahu. Tapi kalau ini yang harus dilakukan, saya surrender. Karena saya tantang begitu dia takut. Cut long story short. 10 tahun kemudian, saya menjadi pemimpin orang yang mau mecat saya. Saya di atas dia. Waktu saya diangkat, dia tahu persis kalimat dia. Dan saya bilang, terima kasih Pak. Gara-gara Bapak, saya diangkat. Gara-gara Bapak pecat saya. Jadi dari kelas bisnis, sekarang saya di first class. Gara-gara Bapak. Kalau saya mempertahankan bisnis kelas, saya siap ekonomi kok. Kalau hari itu saya mempertahankan, mungkin saya tetap di bisnis kelas di bawah Bapak. Tapi karena saya mau ekonomi, Tuhan angkat saya. Bapak tetap bisnis kelas, saya di first class. Dia bilang, dari mana caranya? Taat. Memang ada harganya. Tapi Tuhan gak pernah lupa sama orang yang taat. Setelah saya pensiun, saya juga kaget dengan plan Tuhan. Saya pikir, saya cukup jadi komisaris-komisaris, tapi Tuhan bilang enggak. Jadi kepercayaan banyak di negara ini.
tanpa fit and proper pun saya mendapatkan kepercayaan banyak. Kuncinya apa? Ternyata, kenapa Bapak pilih saya? Kan Bapak tahu, kalau saya jadi pansel, saya tahu, saya nggak gampang di pansel milih kayak gini. Kenapa Bapak pilih saya? Kenapa Ibu pilih saya? Karena saya tahu kamu berani katakan apa yang kamu katakan. Ternyata di negara ini banyak orang bisa pilih sama orang yang nyentrik. Ada loh. Ada kok. Artinya apa? Kembali, taat ada harganya. Tapi taat juga ada hadiahnya. D. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Itu sebabnya saya makin nekat. Saya belajar taat. Walaupun tidak mudah sampai hari ini. Saya belajar karena Yesus ngajarin kepada kita taat. Kalau engkau taat, enggak Tuhan meninggalkan. Enggak Tuhan membuat engkau harus mengemis-ngemis. Enggak Tuhan akan membuat engkau berada di pojok sana. Karena Tuhan sayang sama. Mari kita angkat berdiri.